crashing, in the pressing, you are making new wine. In the soul I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. In the crashing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. You are breaking new ground. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. Make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Di hadiratmu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku
terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Dan sumber kekuatan, di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membuatku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari kita sembah Tuhan. Hiduplah dalamku, Yesus. Diam di hadiratmu, Tuhan. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi,
Shalom Heroes yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online Heroes. Dan percaya setiap firman yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini, itu semua pasti akan sangat memberkati. Dan setiap firman yang kita terima hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan akan bekerja sampai kesudahannya digenapi sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita mau membahas tentang pahlawan iman. Kenapa kita disebut orang-orang beriman? Kenapa Tuhan memanggil kita dengan sebutan orang beriman atau orang percaya? Apa sih yang dilakukan oleh orang beriman? Apa sih yang dilakukan oleh orang percaya? It's simple, hanya percaya, hanya beriman. Kenapa sepertinya sama Tuhan diberi sebutan orang beriman? Karena Tuhan mau membuat perbedaan antara kita dengan orang dunia. Orang dunia hidup dengan perasaan mereka, orang dunia hidup dengan apa yang mereka lihat, orang dunia hidup berdasarkan pikiran-pikiran mereka sendiri. Tetapi kita, orang beriman, hidup oleh iman karena percaya kita kepada Tuhan. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa beriman? Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak tahu firman? Bagaimana kita bisa believing in God's word kalau kita nggak tahu apa itu God's word? Bagaimana kita bisa mempercayai janji Tuhan kalau kita tidak tahu apa sih janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Karena itu penting sekali kita memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021, dengan lebih lagi mendalami firman Tuhan, dengan lebih lagi membaca firman Tuhan, dengan lebih sungguh-sungguh lagi merenungkan firman Tuhan. Ayo, kita bukan hanya sekedar tahu akan firman, kita bukan sekedar hanya membaca firman, tetapi Tuhan mau kita merenungkan firman sampai kita memahami firman. Kalau Pastor Hana bilang, ketika kita makan sesuatu, kita pingin dong apa yang kita makan itu menjadi daging, membuat kita kuat. Bukan ketika kita makan kemudian langsung keluar dan itu sepertinya sia-sia. Seperti itulah firman Tuhan itu adalah makanan buat our spirit, buat roh kita. Manusia itu adalah manusia roh. Manusia itu adalah spiritual man. Manusia itu adalah manusia roh yang tinggal di dalam tubuh dan mempunyai jiwa, mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi yang paling utama atau komponen yang terutama, yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah spirit atau roh. Karena itu ketika orang meninggalkan dunia ini, orang itu terbaring, meskipun masih ada tubuhnya, kita masih bisa melihat tubuhnya, bahkan tubuhnya masih sangat cantik, masih sangat cakep, masih sangat gagah, ataupun kelihatannya masih tidak kekurangan suatu apapun, tetapi tubuh itu tidak berguna apa-apa ketika roh itu sudah meninggalkan tubuh tersebut. Karena itu apa yang kita lihat sebenarnya, tubuh kita atau apapun yang di dalam kehidupan kita yang bisa kita lihat itu sifatnya sementara. Tapi justru apa yang tak terlihat itu sifatnya kekal. Karena itu saya mau bertanya, mana yang jauh lebih penting? Yang kelihatan atau yang sementara ini, atau yang tidak kelihatan, atau yang kekal? Pasti yang lebih penting adalah yang kekal dan yang tidak kelihatan. Dan firman Tuhan mengajarkan bahwa iman itu adalah kepastian dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Karena itu apa yang tidak kita lihat sebenarnya itu jauh lebih penting daripada apa yang dapat kita lihat. Dan justru apa yang kelihatan ini terbentuk dari apa yang tidak terlihat, yaitu roh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Elohim menciptakan dunia ini, Elohim menciptakannya dengan iman dan dengan firman Tuhan. Dan percayalah bahwa apa yang kelihatan ini semuanya itu terbentuk atau tercipta dari apa yang tidak kelihatan, yaitu roh Tuhan. Dan roh Tuhan ada di dalam kita, dan roh Tuhan itu bersatu dengan roh kita. Karena itu sangat penting sekali untuk membaca firman, untuk mengerti firman Tuhan, untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo memasuki tahun yang baru ini 2021, sama-sama setiap hari kita mau membaca firman lebih lagi. Bukan hanya sekedar scrolling atau sekedar
membaca dengan cepat, hanya sekedar kewajiban atau hanya sekedar ya rutinitas lah. Kalau setiap hari itu harus baca firman ya. Tetapi Tuhan mau supaya lebih lagi, kita lebih lagi mengenal Tuhan. Seperti juga ketika saya menyampaikan firman Tuhan, it's not just an information, but it's an impartation. Jadi bukan hanya sekedar info yang kita dapatkan, bukan hanya sekedar pengetahuan atau kita hanya mengetahui, tapi impartasi yang mengubahkan kehidupan kita. Ada kuasa Roh Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Dan percayalah ketika kita mengarahkan hidup kita, kita mengarahkan pikiran kita, fokus kita kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, percayalah iman kita pun pasti akan bertumbuh. Karena itu firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Karena itu saya percaya bahwa firman Tuhan itu dikatakan seperti air hujan yang membasahi bumi ini. Ketika ini lagi musim hujan ya, ketika kita tahu ada hujan gitu kan, hujan deras. Ketika kita tahu ada air yang turun dari langit membasahi dunia, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman, setiap air yang mengalir mungkin membasahi tanaman di taman depan, di taman belakang, membasahi mungkin mobil, itu semua yang terkena air itu pasti terkena dampaknya. Sama juga dengan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan itu pasti berdampak dalam kehidupan kita. Membersihkan, menghidupkan, mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan. Saya percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan. Karena itu ayo heroes, kita mau sama-sama untuk belajar firman lebih lagi dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika kita fokus kepada firman Tuhan, sebenarnya Tuhan mau untuk memberikan semua yang baik. Dan bukan hanya yang baik saja, tapi Tuhan mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau supaya kita mengalami Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar tahu Tuhan dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca, tetapi kita mengalami Tuhan sendiri secara pribadi di dalam kehidupan kita. Ayo memasuki tahun 2021 ini, di bulan yang pertama, di bulan Januari ini, sama-sama kita mau tetapkan hati kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk membaca firman setiap pagi. Baca Amsal, saya tidak pernah capek-capek atau tidak pernah bosan-bosan untuk mengajak kita semua, mengingatkan kita semua untuk membaca firman Tuhan setiap pagi. Karena firman Tuhan itu dikatakan seperti terang, seperti pelita yang menuntun jalan hidup kita. Saya pernah berjalan di suatu jalan yang gelap ketika itu pulang dari gereja, dan saya pakai high heels ya. Jadi bisa dibayangkan ketika saya berjalan dan itu habis hujan, jadi kalau jalannya katanya itu becek gitu ya. Nah, ketika saya berjalan di tengah kegelapan dan basah itu jalannya, dan saya pakai high heel, saya langsung berpikir bahwa ya hal pertama yang harus saya lakukan adalah menyalakan flashlight dari handphone saya. Karena saya tidak mau kalau saya nanti tersandung, atau saya terjatuh, atau saya terpleset, atau saya jalan di jalan yang bergelombang, berbatu, ataupun berlubang. Karena itu saya langsung ambil handphone saya dan saya langsung nyalakan flashlight, saya terangi jalan saya. Kelihatannya itu simple, tetapi itu harus dilakukan. Saya bisa bayangkan bagaimana saya kalau nggak ada flashlight, nggak ada terang, saya nggak mau berjalan. Saya pasti akan mencari mungkin saya ajak Pastor Billy, tunggu, ini lampu harus diterangin dulu. Saya nggak mau jalan kalau misalnya saya nggak tahu apa yang ada di jalan saya. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada kita semua, ayo setiap pagi kita mau baca firman Tuhan. Sebelum kita membaca berita-berita, sebelum kita melihat WhatsApp, sebelum kita menyapa teman kita atau menyapa keluarga kita, mari sama-sama kita mau menyapa Tuhan. Kita mau menyapa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Good morning Holy Spirit, good morning Lord. Dan apa yang
tuntunan apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupanku pagi ini. Karena itu sangat penting sekali kita mengawali hari dengan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi jalanku dan terang dalam jalan-jalan kita. Percayalah, ketika hidup kita dituntun oleh firman, Tuhan Yesus selalu menuntun hidup kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari grace, dari anugerah kepada anugerah. Dan percayalah, Tuhan akan membawa hidup kita semakin naik bukan turun. Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Karena firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita. Karena firman Tuhanlah yang menjadi terang di dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika hidup kita dituntun oleh firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menuntun kita kepada hal-hal yang merugikan atau merusak atau membuat hidup kita semakin miserable. No, tetapi firman Tuhan selalu menuntun kita kepada kemenangan. Dan percayalah bahwa kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya kita tahu firman, bukan hanya kita memahami firman, tetapi kita mempercayai firman. Karena itu Tuhan mau supaya kita itu percaya kepada Tuhan. Karena itu kita disebut orang percaya atau the believers. Apa yang dilakukan oleh believers? Ya just believe. Apa yang dilakukan orang percaya? Percaya saja. Karena itu kadang terdengar sepertinya bodoh. Orang yang percaya itu terdengar aneh. Orang yang percaya itu terdengar naif. Karena seringkali firman Tuhan itu menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang usually orang lain lakukan atau orang dunia lakukan. Contoh, kalau misalnya ada orang menyakiti kita atau ada orang mengkhianati kita, kemudian firman Tuhan berkata atau Tuhan mengingatkan pada kita untuk mengampuni, untuk tetap melakukan hal yang baik, untuk tetap mengasihi, untuk tetap menabur kebaikan, menabur kasih kepada orang tersebut, bahkan mendoakan orang tersebut. Tapi orang dunia berkata, naif sekali kamu, bodoh sekali. Apa kamu nggak tahu apa yang orang itu lakukan terhadapmu? Bukannya kamu bisa membalas, bukannya kamu bisa membela diri, bukannya kamu bisa melakukan sesuatu hal supaya orang itu kapok dan jera. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Seringkali tuntunan firman itu berbeda dengan cara yang orang dunia lakukan. Karena itu ketika kita disebut orang beriman, seringkali orang berkata kamu tuh fanatik, kamu tuh aneh, kamu tuh polos banget ya, kamu tuh kok kayaknya bodoh banget ya. Tetapi percayalah, saya mau katakan bahwa tidak pernah salah dalam mempercayai Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak pernah salah dalam mempercayai Tuhan. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, kita disebut pahlawan-pahlawan iman. Ada beberapa contoh pahlawan iman yang disebutkan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. I encourage you to read all the chapter. Saya mau encourage kita semua untuk membaca semua chapter 11 itu, semua ayat dari ayat pertama sampai bisa sampai ayat yang ke-40, dan pasti akan diberkati. Tetapi saya hari ini mau menyampaikan juga apa sih ciri-ciri orang yang beriman. Bagaimana cara hidup orang-orang yang beriman? Saya ada catat 5 poin di sini. Yang pertama, ciri-ciri orang yang beriman adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun kita tidak mengerti, meskipun kita dilukai, meskipun kita disakiti, meskipun kita mengalami hal yang sounds not fair, kelihatannya nggak adil, kelihatannya kita ditipu, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ciri orang yang beriman itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu seperti terang yang menuntun kehidupan kita. Ketika pagi kita baca Amsal, ya kenapa saya selalu menyarankan untuk membaca Amsal, karena Amsal itu lebih mudah untuk dimengerti, apalagi buat anak-anak muda, dan Amsal itu terdiri dari 31 pasal. Satu bulan kita ada 30 sampai 31 hari.
Kalau hari ini tanggal 14 Januari, kita baca Amsal 14 setiap pagi. Besok pagi 15 Januari kita membaca Amsal pasal 15. Saya percaya karena setiap firman yang kita baca itu pasti menuntun kita, pasti memberikan tuntunan, pasti memberikan hikmat. Dan hidup di masa sukar seperti ini, apalagi yang bisa kita percayai kalau bukan janji Tuhan. Karena itu meskipun kita hidup di masa-masa yang kelihatannya di mana dunia ini tergoncang, tapi ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, kita teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah hidup anak-anak Tuhan itu tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan, karena firman yang kita pegang, karena firman yang kita percayai ini adalah firman yang tak tergoncangkan. Ciri-ciri yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kemudian ada lagu lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Percaya setiap langkah kita ditetapkan oleh firman Tuhan, pasti akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, ciri orang yang beriman adalah have a close relationship with God, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau katakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Even your parents, even your spouse, even your brother or sister, siapapun di dunia ini pasti bisa mengecewakan kita. Karena itu sebenarnya pribadi yang paling penting, yang seharusnya paling dekat dengan kita adalah Tuhan. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan, milikilah fellowship yang dekat dengan Tuhan. Saya punya kerinduan bagaimana Henokh itu tidak mengalami kematian, tetapi Henokh itu diangkat oleh Tuhan karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya mau memiliki hidup di mana bergaul karib dengan Tuhan. Di tengah masa sukar seperti ini, tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan. Siapapun itu, orang meskipun punya uang, orang meskipun punya jabatan, punya power, tetapi semua manusia itu terbatas kuasanya. But we have God yang punya unlimited power. Kita perlu menggantungkan hidup kita kepada satu pribadi yang tak tergoncangkan, yaitu Tuhan. Karena kuasanya tidak pernah terbatas. Manusia punya kuasa, tetapi kuasanya terbatas. Tetapi kita memiliki Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Bahkan kuasa roh Tuhan yang ada di dalam kita, itu kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Percayalah ketika kita memiliki Yesus di dalam hidup kita dan kita dimiliki oleh Yesus, percayalah bahwa hidup kita tak tergoncangkan karena ada kuasa yang tak terbatas ada dan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ciri orang beriman yang ketiga adalah sabar menanti jawaban Tuhan. Bukan berarti orang yang hidup atau orang yang beriman, yang hidup oleh iman itu tidak mengalami masalah. Atau bukan berarti orang yang beriman atau percaya kepada Tuhan itu dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Kadang ada hal-hal yang buruk yang terjadi yang Tuhan izinkan pada orang-orang percaya. Tapi justru melalui hal-hal buruk tersebut, firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah kamu ketika kamu mengalami berbagai macam pencobaan. Bagaimana bisa orang yang mengalami pencobaan atau kita mengalami hal-hal atau struggling di dalam hal-hal tertentu, tapi Tuhan justru berkata berbahagialah.
ternyata melalui hal-hal yang tidak mengenakan itu, sebenarnya Tuhan mau menyatakan kuasanya, Tuhan mau menyatakan kasihnya, Tuhan mau menyatakan kesetiaannya. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, aku tidak pernah mempermalukan anak-anakku yang percaya kepadaku. Aku tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadaku. Percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Ciri orang beriman yang keempat adalah tetap memperkatakan kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa biarlah perkataan kita tidak hambar, melainkan penuh dengan anugerah. Meskipun yang kita alami, kondisi yang kita lalui saat ini kelihatannya buruk, tetapi perkataan kita seharusnya yang keluar adalah tetap perkataan iman, tetap memperkatakan kebenaran, tetap memperkatakan janji Tuhan. Karena kita hidup bukan berdasarkan apa yang kelihatan, tapi kita hidup karena iman. Justru pada saat ini, ketika kita belum melihat, iman itu bekerja. Kalau kita sudah melihat apa yang kita mau, atau kita sudah melihat apa yang kita doakan, sepertinya tidak perlu lagi beriman. Tapi ketika kita belum melihat, ketika kita belum mengalami itu, ketika doa kita mungkin belum dijawab Tuhan, dan kita beriman, dan kita tetap memperkatakan iman kita, kebenaran itu, yaitu firman Tuhan di dalam hidup kita, yakin dan percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi dalam kehidupan kita, pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, jadilah seperti apa yang kau percayai. Dan Tuhan juga berkata bahwa apa yang kau katakan itu yang akan aku kerjakan. Amin. Ciri orang beriman yang kelima adalah hidup menjadi berkat. Percayalah bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam dunia ini. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat buat orang lain, buat banyak orang. Tuhan memanggil kita, dikatakan kamu tuh seperti domba di tengah serigala. Kamu tuh seperti pelita di tengah kegelapan. Kamu itu seperti garam. Jadilah termostat, bukan termometer. Termostat itu apa sih gitu ya? Kalau termometer mungkin tahu ya, ketika kita sakit atau demam, mama kasih termometer biasanya. Udah ukur panas untuk mengukur suhu tubuh kita. Kita bisa taruh di mulut kita gitu kan. Pada saat itu termometer itu akan menunjukkan suhu atau berapa derajat panas dari tubuh kita. Tetapi kalau termostat itu alat yang ada di dalam air conditioner atau alat yang ada di dalam AC. Justru termostat itu mengubah suhu udara yang harusnya panas, tetapi ketika aircon itu dinyalakan, ketika termostat itu dinyalakan, suhu udara yang awalnya panas itu bisa berubah menjadi dingin karena termostat. Jadi termostat bukan dipengaruhi dari suhu udara yang ada di sekitarnya, tetapi dia justru mempengaruhi. Karena itu Tuhan memanggil kita bukan untuk terpengaruh dengan dunia ini, tetapi justru kita mempengaruhi dunia ini. Karena itu firman Tuhan berkata, ya kamu hidup di dalam dunia, tapi you are not come from this world. Kamu tidak berasal dari dunia ini. Justru kamu dipanggil untuk berbeda. Kamu justru dipanggil untuk berdampak. Bukan kita yang mau supaya blending, kita adjust dengan dunia ini. Kita mau menjadi serupa seperti dunia ini, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi berbeda dan membawa perubahan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam teman-teman kita. Percayalah, karena roh Tuhan yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar kuasanya. Karena itu bukan kita yang terpengaruh, tetapi kita yang mempengaruhi. Yang mau katakan amin? Amin. Dan percayalah, orang benar hidup oleh iman. Karena itu kita yakin dengan apa yang kita imani. Kita yakin dengan firman Tuhan. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Dan percayalah, iman itu pasti menyelamatkan kita. Karena kita beriman di dalam Yesus. Dan firman Tuhan ini adalah Yesus sendiri, ini adalah Tuhan sendiri yang berkata kepada kita. Karena itu apa? Semua yang Tuhan katakan, apapun yang ada di dalam firman Tuhan ini, pasti digenapi dalam kehidupan kita. Percaya bahwa kita
semua dipanggil untuk menjadi pahlawan-pahlawan iman. Amin. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami imani Tuhan bahwa apapun yang kami percayai, apapun yang kami dengar saat ini, firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi setiap firman-Mu yang kami terima itu akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan ujung-ujungnya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah menerima semua yang terbaik dan kami menerima semua yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. You're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I heard my name across the ocean. You pulled me closer, the current changed. you